Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini, channel yang entah teman-teman masih rindukan atau tidak, yaitu channel Gribo Official. Ya, tentu channel ini kita lihat kembali lagi dengan mungkin tampilan yang berbeda, dimana mungkin teman-teman sadari nama channel ini telah berubah dari Gribo Official menjadi nama saya sendiri, yaitu saya dan Usain. Ini tidak terlepas dari kenapa itu berubah, karena ya memang realitasnya memang berubah dari orang yang Gribo dulu. Mungkin ada yang jadi beberapa teman-teman yang sudah nonton videonya saya sebelumnya, itu memang rambut saya memang Gribo. Bahkan ada yang pernah cukup banyak penontonnya itu terkait dengan orang yang mirip dengan virus corona. Kalau di zoom ya, ternyata di zoom mukanya saya. Ternyata mukanya saya yang rambutnya sebegini. Yang mungkin di video selanjutnya, setelah video ini selesai, mungkin ada yang nanti akan saya upload di belakang sana. Jadi pandangannya kita ke belakang. Di sini ada Di sini ada rambutnya saya tergantung. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat. Oke, terlepas dari itu, mungkin kenapa teman-teman bisa lihat konten hari ini, konten malam ini, karena saya fokusnya malam hari ini, karena mungkin mungkin saya ada yang ingin saya sampaikan terkait channel ini, perubahan channel ini. Mungkin teman-teman sadari terkait tadi nama pertama yang berubah dengan beberapa yang harus saya benahi pribadi dan apa yang harus saya lakukan ke depan, dan juga berbicara tentang eksperimen-eksperimen yang harus saya lakukan pula, seperti itu. Jadi kalau untuk selanjutnya yang ingin saya lakukan di channel ini tentu banyak ya, tentu banyak. Jadi ini pertama juga terlalu banyak pertamanya. Jadi ini mungkin teman-teman lihat di video kali ini saya tanpa edit, tidak ada yang saya edit, tidak ada yang saya potong. Jadi saya akan simpan timer di mana kiri kanan atau di tengah untuk memperlihatkan bahwa ini memang video tanpa editan, seperti itu ya. Dan mungkin karena ini agak buram ya, nggak apa-apa ya, ini karena kameranya aja ya, dan juga memang pencahayaan yang kurang. Ada pencahayaan di atas, tapi ya saya lebih enak ya kalau begini. Apalagi ya, ini saya pusing nih mau nyampaikan apa sebenarnya. Yang mau saya sampaikan sebenarnya banyak tadi sebelum take ini video, karena berbicara tentang ini video saya tanpa skrip. Kenapa tanpa skrip? Karena memang ya malas aja buat skrip pertama, dan juga memang agak kurang paham aja skrip yang bagaimana yang harus saya buat, seperti itu. Lalu kenapa konten kali ini itu berbicara seperti ini? Ya memang saya harus menyampaikan secara langsung, seperti itu, menyampaikan apa yang saya ingin lakukan di channel ini, karena ya sejauh perjalanan saya bersama ini, platform YouTube ini, jujur belum pernah ada yang saya dapat. Kalau kita berbicara tentang pendapatan orang di YouTube itu banyak, tapi untuk secara pribadi belum. Makanya ya itulah, harus ada memang eksperimen yang banyak dilakukan. Jadi untuk channel ini kedepannya sebenarnya terus kita simpan terakhir. Untuk apa pusing, udah blank ya. Ini semenjak berjalan di video sudah blank ya, sudah jalan menit blank
apalagi yang mau sampaikan tadi, itu yang terkait untuk channel nanti ini ke depan. Saya bahas terakhir saja ya. Yang pertama, kenapa alasan saya itu tadi, karena terlalu banyak mungkin yang saya konsumsi beberapa channel untuk bagaimana mengembangkan YouTube, bagaimana caranya untuk memonetisasi YouTube, bagaimana caranya untuk membaca algoritma YouTube dan sebagainya, dan juga beberapa motivasi yang terlalu mungkin banyak ditangkap oleh kepala saya, sehingga hadirnya saya di sini itu ya seperti ini, berbicara apapun yang mau saya bicarakan. Jadi untuk teman-teman ya yang masih bertahan melihat saya sampai sekarang, ya terima kasih. Dan belum selesai baru permulaan. Jadi apa ini? Pusing. Atau tulis di kolom komentar aja, mau ngapain kita ini? Udah channel bobrok, gak ada yang jadi barang-barang. Kalau bahasanya anak-anak atau bahasanya anak-anak gitu. Ini sebenarnya untuk saya buat video ini sudah lama saya mau buat video, tapi berhubung karena saya belum cukur, ini saya ketagihan cukur ya, potong rambut, karena memang ya itu style baru sudah bunyi. Oh itu. Jadi ini video saya buat di jam ini ya, di jam 9 tadi. Sebelum jam 9 saya sudah mulai, dan sekarang sudah jam 9. Jadi ini berhubungan dengan apa yang akan kita lakukan nantinya. Jadi jam itu sebagai pengingat aja bahwa kita sudah lakukan ini, dan memang terbukti kepada teman-teman yang masih stay tune sampai sekarang, dan ya alasannya, dan masih akan terus melihat video-video selanjutnya, karena video kali ini itu akan berkesinambungan atau berkelanjutan dengan video-video selanjutnya, seperti itu. Ini fokus di ya, apalagi ya. Jadi memang nggak pakai skrip, tapi banyak yang memang saya lupa ya. Kayak beberapa poin di belakang ini, belakang ini itu ada beberapa poin untuk saya sampaikan, tapi tidak perlu ambil ke sini, tapi saya sudah catat. Meskipun saya katakan tadi tanpa skrip ya, tapi tidak murni tanpa skrip. Maksudnya adalah beberapa poin yang memang harus disampaikan, apa yang harus dilakukan ke depan channel ini ya, terkait channel ini. Karena apa ya, tadi banyak sekali yang saya pikir, apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus perbuat, apa yang harus saya jadi tetap bersabar ya. Untuk kita minum kopi dulu. Apa saja aku punya kopinya. Entahlah. Ya, ini memang mirip-mirip film dokumenter ya, kayak ya ini sembari juga kita menunggu apa yang mau saya sampaikan. Ini situasi di belakang memang begini tampilan kamarnya saya. Mungkin ada yang salah fokus dengan boneka di belakang. Ya, ini murni bukan saya yang punya ya, ini boneka. Tapi memang ini kayaknya kamar bersama. Semua barang-barang di sini banyak. Nanti teman-teman lihat banyak barang-barang di sini. Ya, seperti itu. Jadi boneka bukan saya yang punya ya. Bukan saya yang punya boneka.
Mau ngelucu nggak lucu, masukkan debu. Ya udah mulai jam 9 tadi. Jadi kalau udah jam 10 memang kayaknya udah bagus kita tidur ya. Atau itu bukan kebiasaannya teman-teman? Kebiasaan teman-teman apa? Tidur jam 3, jam 2, atau tidurnya subuh? Ada. Ya begitulah kehidupan. Apa ya tadi? Omong kosong semua. Sudah 10 menit omong kosong semua. Udah langsung aja. Ini untuk ide konten ke depan. Untuk teman-teman, saya berharap teman-teman dapat mengikuti sampai akhir video kali ini, karena saya akan membahas banyak sih. Banyak terus dari tadi. Mungkin yang jadi. Oke, ini ada beberapa ya. Ada beberapa catatannya saya. Poin-poin yang harus saya lakukan ke depan. Tapi ini bisa saja berubah karena ini berbicara tentang konsistensi kembali. Karena percuma kita baca buku catatan ini, buat catatan seperti ini pada konsistensi. Di sini jelas ada saya tulis konsisten. Content is consistent. Seolah-olah sekali ya saya. Seolah-olah kayak beberapa YouTuber yang jago storytelling gitu. Ya, berbicara tentang storytelling. Ya, ini hampir sama ya storytelling, tapi belum ada nilainya, belum ada bobot yang saya sampaikan. Ya, entahlah, seperti itu. Jadi untuk ide konten Gribo Official, ide konten Sah dan Husain, jadi setelah ini saya buat, saya upload ini, saya akan langsung ubah namanya. Jadi teman-teman bisa lihat namanya saya telah berubah, Sah dan Gribo Official menjadi Sah dan Husain, seperti itu. Jadi ide kontennya nanti bermacam-macam ya. Banyak latar belakang yang harus kita ketahui. Kenapa saya membuat konten seperti ini? Yaitu adalah saya membuat sebuah edukasi kata atau istilah yang mungkin teman-teman sering dengar, mungkin sering juga digunakan, tapi ya agak kurang memahami. Saya juga terkadang seperti itu. Makanya saya juga mengedukasi diri saya sendiri, lalu mencoba untuk menyampaikan apa yang saya pahami dengan membuat konten seperti itu. Entah dia berbentuknya video reguler beberapa menit, ataukah mungkin dia dalam bentuk short seperti itu. Gitu ya. Jadi di kontennya itu edukasi setiap kata yang kemudian terpikir ya, atau kemudian keseharian saya, oh ini apa ya, kita nggak tahu apa ini barang, ini sesuatu, terus saya cari tahu, lalu saya buatkan video untuk saya berbagi, sekaligus bagaimana saya memahami juga apa yang saya pelajari, seperti itu. Meskipun tidak banyak yang saya juga ketahui, karena ya saya ketahui tidak ada. Ini saya dari tadi ngomong nggak tahu apa gitu. Tahu apa saya ngomong ini, berat itu ya yang pertama. Ya tadi selanjutnya konten bisa berubah juga sewaktu-waktu dengan kondisinya. Oh iya, ini saya teknis video ini sebenarnya di awal saya harus sampaikan tadi bahwa memang banyak referensi yang saya dengar, banyak referensi yang saya lihat di beberapa channel YouTube yang lain membahas atau bagaimana caranya dia berkembang dan bagaimana caranya dia menyampaikan sesuatu di channel YouTube-nya. Karena kita lihat, saya juga dapat kata-kata ini dari orang di beberapa channel yang saya lihat, bahwa sekarang perkembangan YouTube itu sangat jauh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, dimana memang dulu dia berkembang secara
bagaimana orang membuat orang menjadi sebuah kreator atau orang yang melakukan suatu tindakan kreator, makanya dikatakan sebagai konten kreator, orang yang membuat suatu kreativitas lalu dibuatkan sesuai dalam bentuk video, itu konten kreator. Ya, itu contoh konten yang pertama tadi sampaikan. Ya, untuk saya ya tadi saya kembali bahwa sejarah YouTube memang seperti itu. Dulu memang konten kreator ya seperti itu siklusnya, tapi sekarang berubah. YouTube sekarang saya tahu aja apa yang saya tangkap aja tanpa ada skrip yang saya kuasai untuk bisa sampaikan. Jadi ya maaf kalau kebolak-balik seperti itu, biar omonganku kebolak-balik deh. Maaf ya, karena begitu memang ngomonginnya gue. Sampai mana? Oh ya, ini memang seperti itu. Dan semenjak kesini banyak kemudian perubahan aturan YouTube yang berubah, lantas membuat beberapa konten kreator yang baru mulai agak kesusahan. Bukan kesusahan ya bahasanya, agak bukan kesusahan, apa bahasa anunya kesusahan, agak kurang bisa, begitulah bahasanya, agak apa bahasanya, kurang mampu, gimana coba, pastinya agak kesusahan untuk membuat suatu YouTube ini sebagai ladang penghasilan di masa sekarang, dimana ini sudah lama banyak artis yang sudah masuk ke dunia entertainment di YouTube. Apa sih, banyak ini beberapa entertain masuk ke apa sih, kan kita semua orang bisa, tidak ada larangan ya. Oke, tapi berbicara pasar, kita bicara pasar, lebih berpeluang orang yang sudah memang terkenal itu artis itu daripada kita ini yang baru mulai buat konten kreatif, edit kiri kanan, buat sesuatu yang kreatif. Apa kreatifnya saya? Kira-kira kalau saya bikin kreatif nih, enggak ya? Entahlah, bahasa lucu. Saya mau bahas apa sebenarnya? Astaga. Apa lagi tadi? Ya, beberapa referensi saya. Selesai kayaknya tadi bicara tentang YouTube. YouTube. Ya, makanya sembari beberapa melihat beberapa kondisi seperti itu, makanya saya mencoba mencari jalan untuk bisa membuat konten yang bisa saya lakukan setiap hari seperti itu. Karena bicara tentang YouTube sebenarnya kita berbicara tentang bagaimana apa coba, kayak yang paham saja nih YouTube gitu. Enggak ya, tapi gini, saya berbicara banyak dengan beberapa orang katanya, dan juga saya punya beberapa teman kenalan berbicara tentang kok YouTube ini kalau misal kita tekuni, kalau misal kita konsistenkan setiap hari upload, maka lebih berpeluang ke depannya gitu, lebih berpeluang untuk bisa di bahasanya kalau untuk dunia per YouTubean itu adalah monetisasi, karena kita terbaca aktif atau channel yang aktif untuk ingin menjadi mitra di YouTube gitu, atau YouTube Partnership. Apa itu Partnership? YPP itulah, YouTube Partner Program Partnership seperti itu.
Eh, jadi beberapa referensi yang saya selalu lihat itu ada banyak sih, dan juga beberapa konten yang harus saya lakukan ini itu berdasarkan referensi saya ambil, saya cerna, lalu saya lakukan sekarang. Jadi kita berbicara tentang apa yang mau dibicarakan? Bicara tentang apa yang bisa nanti? Oh ya, bisa tentang pelajari, modifikasi, dan aksi ya. Saya pelajari dulu beberapa referensi, misal seperti Agus Leo Halim, Raymond Chin, Grand Vincent, Kevin Dikmanto, Gary Irwandi, Hendro Setio, mungkin beberapa nama, Dr. Indrawan Nugroho, dan beberapa banyak sih sebenarnya. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, saya harus cari satu-satu dulu. Saya banyak yang menjadi referensi. Kenapa kemudian saya bisa melakukan ini di depan kamera? Karena saya cukup juga agak kesusahan, meskipun dikatakan saya cukup lumayan juga sering seperti ini, karena kan sudah terbiasa bicara di depan beberapa orang. Tapi saya aslinya bahasanya kayak orang yang memang introvert. Masa introvert? Entahlah, tapi saya menganggap diri saya introvert karena kalau di luar sana mungkin beberapa teman tidak terlalu memahami. Kalau di luar sana teman tongkrongan ya bicara sebiasanya mungkin. Nah, saya mencoba untuk mengimbangi beberapa hal, tapi di luar dari itu memang saya agak bertolak belakang dengan apa yang saya lakukan. Ini apa sih curhat atau apa ya? Enggak ya. Ya. Tapi kalau untuk bicara di depan umum, saya nggak terlalu bagaimana. Tapi berat juga sih bicara, harus punya modal juga. Nggak cuma modal cool, tapi harus juga modal kopi. Seperti itu ya. Jadi apa lagi yang harus bahas kita? Apa yang mau dibahas kita ini? Yang sudah jalan 23 menit lebih. Kalau di jam udah 16 menit. Jadi seperti itu ya. Ada beberapa memang referensi orang yang saya sering lihat videonya, terbiasa untuk bagaimana menyampaikan apa yang mau disampaikan. Seperti itu ya. Jadi saya menganggap bahwa pengetahuan yang awam yang semestinya kita belum ketahui, atau mungkin kita ketahui tapi hanya sekedar mengetahui tapi tidak mengetahui secara dalam. Bahasa gue cuy, anjir. Jadi yang sudah bosan mungkin sudah bosan ya. Kalau sudah bosan apa sih mau bilang? Jadi seperti itu ya. Oh ya, dan selanjutnya mungkin ini agak mencengangkan bahasa gue. Oke, kenapa sih nih? Jadi saya mencoba ya sebenarnya bagaimana YouTube bisa mengubah diri seseorang. Banyak orang yang bicara terlalu tampil depan umum, tapi ternyata di depan kamera sendiri dia merasa agak sulit untuk melakukan hal tersebut. Saya juga waktu pertama agak sulit untuk melakukan hal tersebut, karena ya memang tanpa skrip kita memang agak kesusahan, walaupun memang itu karena keterbiasaannya kita. Kalau kita sudah terbiasa ya tidak masalah, maksudnya tidak masalah. Tapi kalau kita semisal baru, ini kan saya baru di depan kamera saya sendiri,
Kalau di depan banyak orang ya mungkin bisa saja, tapi kalau misal di depan kamera itu agak beda atmosfernya. Atmosfer ini kayak dekat langit kayaknya. Atmosfernya ya seperti itu. Kalau misal ada sesuatu kata yang mau ingin ketahui, silahkan tulis di kolom komentar aja. Itu kan jadi bagian kontennya saya. Terima kasih. Belum. Jadi untuk channel ini saya banyak menyusun konsep seperti itu. Jadi kalau misal nih saya melakukan keseharian tuh, terus terpikir, wah ini sebenarnya apa sih? Contoh ya, saya minum kopi kan, tapi saya bertanya-tanya, kopi itu apa sih? Ya kan? Kopi itu apa? Apa dia hanya minuman? Minuman banyak. Minuman juga ada putih, ada minuman, ada minuman yang lain seperti itu. Tapi kopi itu apa? Kan? Coba ada yang bisa jawab tidak? Coba jawab di kolom komentar tanpa lihat Google, tanpa lihat referensi. Padahal kita sudah menganggap diri kita tahu apa itu kopi, padahal kita nggak tahu sama sekali. Makanya konten ini hadir untuk sebagai lahan edukasi saya secara pribadi bahwa oh ternyata kopi ini loh, seperti itu. Dan juga karena mungkin teman-teman yang lihat jangka waktu dari video terakhir saya di beberapa hari lalu sampai sekarang yang saya baru upload ini besok ya, mungkin besok baru terupload, atau saya jadwalkan sebentar aja. Saya jadwalkan sebentar karena kan tanpa edit ya. Ini tanpa edit, jadi saya cukup pasang itu timer di sini, lalu saya balik kameranya, tampilan kameranya, saya balik, lalu boom, saya jadwalkan sebentar jam 5 subuh. Ya, itu ada beberapa, mungkin hampir 1 minggu saya tidak upload karena ada sesuatu yang saya lakukan. Ya, tidak terlepas dari pembangunan di negeri ini. Ada proses pembangunan di negeri ini. Ya cocok, ada pembangunan di negeri. Tapi yang saya lakukan memang juga ada pembangunan untuk negeri, yaitu ada proses apa ya, percampuranisasi. Dan percoranisasi ya, seperti itu, dan penimbunisasi. Penimbunisasi seperti itu ya, dimana saya kemarin menimbun aja gitu, ada timbunan tanah yang saya gali. Kebetulan ada proses pembangunan itu ya, saya berpikir ini kok ada ya, padahal banyak sekali tanah, kok kita beli tanah ini, padahal tanah diperjualbelikan cuy, padahal sudah banyak tanah ini di bumi ini, kenapa diperjualbelikan gitu. Saya bertanya, ini tanah sebenarnya apa sih kan? Orang bertanya lagi, apa itu tanah? Ada yang bilang juga kita juga terbuat dari tanah. Kita terbuat dari apa sih? Pantas kita ini begini-begini aja, terbuat dari tanah aja. Tapi apakah memang kita terbuat dari tanah? Jadi kalau kita melihat beberapa orang yang sering marah-marah, apakah dia berdasarkan tanah sengketa? Lucu banget. Tanah sengketa ya, tapi enggak ya, bukan seperti itu. Apalagi yang mau saya bahas ini? Oh ya, itu konten yang pertama yang saya mau lakukan. Saya juga mau bereksperimen pada diri saya, bahwa diri saya ini, saya ingin
Siapa orang yang tidak mau sukses? Siapa orang yang tidak mau kaya? Siapa orang yang tidak mau berhasil? Siapa orang di sini? Siapa orang yang tidak mau seperti itu? Pasti banyak lah. Tapi dia hanya sebatas kemauan tanpa ada proses melakukan sesuatu untuk menjadikan itu kenyataan. Tidak ada. Ya, saya seolah-olah sekali di sini. Saya seolah-olah karena saya juga merasa bahwa tidak ada yang saya lakukan untuk bisa mencapai hal tersebut. Saya jujur-jujuran, saya tidur kemarin jam 3, jam 2, tidur seperti itu, bangunnya kadang jam 7, kadang jam 8. Itu pun karena kondisi saya harus bangun di situ, karena saya harus mengantar orang seperti itu, antar ada sini keponakan ke sekolah seperti itu. Jadi saya memang harus bangun pada hari itu, padahal mata ini sudah masih mengantuk maksudnya. Dan itu bukan kebiasaan yang baik sebenarnya. Setelah itu agak susah tidur lagi, meskipun memang gampang tidur, tapi untuk tidur kembali, maksud saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Kalau saya tidur lagi, banyak yang harus saya lakukan sebenarnya. Jadi saya memaksakan untuk tidak tidur kembali seperti itu. Ada target yang harus saya kejar, salah satunya ini. Ada beberapa, saya bocor-bocoran, ada beberapa channel yang saya lakukan, beberapa eksperimenkan untuk membuat channel ini, beberapa channel. Makanya agak kewalahan saya untuk membuat beberapa video, apalagi konsisten tadi. Supaya saya atur waktu, kan kita cuma bukan buat video tok saja hari ini, setiap hari, bukan. Ada kehidupan yang lain yang menjadi faktor kenapa kita tidak bisa fokus seperti itu. Kita tidak bisa fokus buat ini. Salah satunya mungkin kita tidak ada kesibukan, tapi karena kita pegang HP, kesibukan itu muncul dari situ. Kita scroll, ya kan? Kita scroll satu kali, saya melihat ini satu kali aja, ketagihan sampai berjam-jam malahan. Tapi saya sering sadari bahwa saya harus berhenti. Kalau saya tidak berhenti, saya langsung keluar, langsung edit lagi video seperti itu. Jadi ada banyak yang sudah saya siapkan sebenarnya. Ada ini catatan semua. Ada beberapa lembar di situ yang harus saya lakukan. Buat ini yang skripnya ini seperti itu. Ini tadi bicara apa sih, omong kosong. Entahlah ya, tuh kan berjalan tuh. Entahlah teman-teman yang sanggup lihat sampai ini, saya cukup berterima kasih. Ya, berterima kasih banget. Berterima kasih sekali kepada teman-teman. Iya, teman-teman. Karena tentunya saya juga mengutip beberapa juga dari referensi yang tadi yang saya sebutkan. Satu saya juga belum sebut tadi, ada Insan Tutor ya. Insan Tutor dia sangat mendukung beberapa YouTuber pemula untuk membuat channelnya berkembang. Dimana channel berkembang kalau kita bisa saling membantu. Maksudnya kalau kita mau dapat video YouTuber, beberapa orang yang kita lihat ini YouTube baru, ini channel baru, kenapa tidak kita nonton videonya? Kan kenapa tidak kita nonton videonya? Toh kebaikan itu akan kembali pada diri kita nantinya, meskipun tidak ada yang orang tahu, tapi kan selalu ada yang tahu. Penasaran kan siapa yang tahu? Iya, ada Tuhan yang selalu melihat kita melakukan segala sesuatu. Ini meskipun saya tutup ini kamar, saya tutup perapat ini, saya pasti ketahuan apa yang saya lakukan di sini. Ini kan seperti itu. Saya buat konten lah, apalagi yang saya buat ini.
sahabat konten. Tapi ini konten pertama saya berbicara panjang lebar seperti ini, setengah jam lagi. Oke, setengah jam cerita omong kosong. Saya kurang paham apakah ada yang melihat video ini atau enggak. Dan mohon maaf kalau misal suaranya saya belibet begini, karena memang saya masih berusaha untuk bagaimana bisa untuk menjadi storytelling yang baik. Storytelling ini seperti itu ya. Storytelling itu apa? Pasti teman-teman baru tahu, ataukah mungkin tahu tapi hanya sekedar kalau kata story kan cerita, telling artinya orang yang apa. Telling coba cari di kamus itu, tapi kan intinya storytelling dia berbicara tentang suatu kejadian, berbicara tentang suatu cerita yang lain kepada seorang pendengar yang ingin mendengarnya. Seperti itu sih. Sosok kali aku ya. Tapi kan enggak ya. Kalau teman-teman yang ada ingin berkomentar, silahkan berkomentar di bawahnya. Dan kalau mau subscribe ya nonton dulu sampai habis ini videonya, gitu loh, baru subscribe. Tapi saya tidak paksa ya, harus. Apa lagi yang saya mau? Konten yang saya ingin lakukan yaitu menarik ya. Ini menarik sekali. Berbicara tentang referensi tadi, ada referensi memang dari, saya sebut Agus Salim, Agus salah kan saya Agus Leo Halim. Agus Leo Halim ya banyak bercerita bahwa kesuksesan, saya tidak baca bukunya, tapi dia berbicara tentang buku itu, bahwa kesuksesan seseorang itu berbanding lurus dengan apa yang dilakukannya sekarang di masa mudanya dan apa yang akan datang di hari yang akan datang, seperti itu. Jadi kalau misal kebiasaannya kita dibangun sebaik mungkin, maka kebiasaannya itu akan membentuk kita ke depan. Astaga, ini terlalu serius saya. Aduh. Ya, makanya saya membuat konten untuk bagaimana melakukan sebuah keseharian, melakukan sebuah kebiasaan yang dalam tanda kutip orang kaya. Contoh semisal, ada nggak orang kaya bangunnya siang? Ada tidak ada ya, karena kan memang orang dalam tanda kutip orang yang sudah berpenghasilan banyak, tentu dia sudah terbangun dalam dirinya mindsetnya bahwa kekayaan ini tidak akan bertahan lama, bahwa kekayaan ini hanya sementara. Makanya dia terus mengembangkan dirinya, menanamkan dalam dirinya bahwa dia harus terus melakukan hal-hal kebiasaan yang bisa membuatnya sampai sekarang dalam tanda kutip orang kaya tersebut jadi orang kaya, ya kan? Contoh semisal bangun pagi, cuy. Kita kalau ini berbicara tentang kebiasaannya saya pribadi, bangun pagi lumayan sering, tapi kalau ada keperluan, itu pun kalau kebangungan. Kalau nggak kebangungan ya ketiduran. Astaga, kebangungan kan kebiasaan seperti itu. Kalau misal ada pasti keperluan, kita ketiduran ya udah lewat barang-barang. Tapi kalau orang kaya tidak ada urusan, tetap dia pasti bangun pagi. Entah, ini sejauh yang saya pahami ya, sejauh yang saya tidak tanpa melihat secara langsung sih, tapi memang kemungkinan seperti itu. Saya masih berbicara tentang kemungkinan karena saya belum punya data dan sebagainya. Tapi kenapa tidak, bahwa bangun pagi ya memang membawa banyak keberkahan, apalagi kalau kita sampai subuh. Maksudnya bangun di subuh hari, baik kita umat Islam ya,
Jadi saya mencoba untuk membangun kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi sebentar di jam 10 ini saya mencoba untuk bagaimana tidur lebih cepat. Entah saya kan baru mencoba ini. Saya baru mau mencoba dan saya akan lakukan. Ini kan malam Jumat ya. Malam Jumat. Ini teman-teman bisa lihat di tanggal 13 bulan 10. Jadi besok di hari Jumat di hari Jumat saya mencoba bagaimana di subuh Jumat sebentar saya akan mencoba bangun subuh dan melakukan hal kebiasaan di beberapa orang kayak bangun pagi, dan yang paling ekstrim adalah mandi air dingin. Wah, mandi air dingin cuy. Tapi memang kalau orang-orang pekerja kantoran kan sudah terbiasa ya, itu kan sudah membangun mindset atau kepribadian tubuh dirinya menjadi orang kaya, makanya dia terus bekerja keras. Alhasil nanti mungkin akan kembali pada dirinya tersebut, akan kembali apa efek atau dampaknya nanti itu seperti bangun pagi, mandi pagi dengan air dingin, workout kalau perlu, workout, it's the magic man. Workout maksudnya olahraga ataukah olahraga ringan saya maksud ya, jangan yang berat, cukup makanan yang berat dan masalah yang berat dan apalagi yang berat, dosa yang berat. dosa kita ya. Itu bangun pagi, kalau misalnya kita umat Islam ya beribadah subuh, minimal subuh. Kalau mau bangun lebih cepat bisa kita sholat malam, terus sambung subuh, olahraga, terus mandi dengan air dingin seperti itu. Dan beberapa melakukan aktivitas yang normal saja, tapi dia selalu konsisten. Itu maksudnya kebiasaan seperti itu. Dia dibangun dari hal-hal kecil, tapi dia selalu dilakukan setiap saat. Jadi saya mencoba besok, Jumat, Sabtu, Minggu sampai dengan saya mencoba sampai 1 minggu depan dulu ya. 1 minggu depan. Lalu kalau misalnya sudah 1 minggu depan, kita mencoba untuk sampai 1 bulan, sampai di akhir Oktober dulu ya. Seperti itu. Sebenarnya ini konten sejak sudah dari awal yang saya membuat ini sudah, tapi apa ya, sebelum ada keberanian karena kemarin terlalu star syndrome untuk membuat video short sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman bisa lihat video short saya ya seperti itu, ada yang berkembang, ada yang banyak viewsnya dan tapi ada beberapa video yang membuat memang saya sebuah kesalahan besar, karena langsung saya pribadikan semua beberapa video saya pribadikan, lantas jam tayang saya drop. Jangan seperti itu ya, langsung drop. Jadi saya mencoba untuk memperbaiki kembali grafik traffic untuk bisa naik kembali, meskipun subscribernya saya sudah hampir 500-an, sudah hampir di setengah jalan seperti itu ya. Saya kira seperti itu ya. Jadi saya rangkum aja bahwa saya akan mencoba untuk bagaimana mengedukasi diri saya dan menyampaikan apa yang saya ketahui, meskipun itu tidak mutlak bahwa itu adalah suatu kebenaran. Terlalu apa ya bahasanya, bahwa itu kebenaran, tapi tentu ini adalah suatu memang pikirannya saya hanya ingin berbagi begitu, seperti itu ya. Jadi apa yang saya lakukan, ini apa ya, ini sebenarnya apa, dan muncul pertanyaan, ataukah kita memunculkan pertanyaan. Ini yang dikatakan sebagai pikiran yang kritis, mempertanyakan segala sesuatu. Mungkin seperti itu ya.
Saya kurang paham juga. Pertanyakan segala sesuatu. Meskipun kita tahu, tapi kan kita ingin mendengar dari perspektif beberapa orang untuk membuka wawasannya kita, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu adalah melakukan sebuah kebiasaan orang kaya untuk bagaimana membangun kebiasaan itu menjadi menjadi tolak ukurnya kita, apakah kita sudah bisa dikatakan sebagai orang yang berkepribadian kaya dan berpikiran kaya atau lain sebagainya. Ini kaya yang dimaksud secara materi dan non materi ya, maksudnya kaya secara di dalam dan kaya secara materi. Jadi kalau misal teman-teman mau lihat saya kaya, subscribe ini dan nonton sampai habis. Seperti itu ya. Kayaknya teman-teman sudah nonton sampai habis, yang sampai detik ini masih nonton, saya salut, terima kasih dan sangat berterima kasih banyak. Begitu teman-teman sudah sampai di sini, terima kasih banyak. Karena ini sudah mencapai banyak penayangan seperti itu. Jadi jangan nonton 1-2 menit kelar udah, nggak gitu. Go apa lagi ya. Jadi ini 2 konten tadi ya termasuk apa ya, vlogerisasi enggak ya, entahlah bahasanya bagaimana, tapi memang apa yang saya ingin saya sampaikan ya saya sampaikan aja. Dan juga kalau misal ada ide konten yang baik untuk modal-modal kayak saya gini, silahkan komen di bawah aja, komen di bawah aja. Tapi yang di rumah aja kerjanya, nggak usah keluar-keluar, karena nggak bisa kita keluar, ini berat, bensin mahal bro, BBM naik baru nggak ada yang turun. Jika juruhan banyak yang mati, lalu tidak ada yang mundur, malah setengah mati mempertahankan jabatannya, mencari kebenaran lantas menyembunyikan beberapa. Entahlah, memang kepribadian orang beda-beda ya, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian atau mau lanjut sampai 1 jam? Enggak lah ya, terlalu banyak. Nah gimana ya, ini belum saya edit sih. Masih ada 20 menit ya. Sekarang jam berapa ya? Jam berapa? Jam 21.41. Jadi udah gitu ya, gitu aja. Tapi mungkin sebagai penutup aja, ini sembari saya potong kuku, meskipun potong kuku di malam hari tidak dianjurkan, tapi ya ini sebagai pengisi waktu luang aja. Jadi teman-teman kalau udah bete atau udah selesai di video ini, silahkan tutup aja videonya dan sembari potong kuku ya, sembari saya menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan lagi, bahwa memang menjadi seseorang yang berguna ya, apakah nggak jelas banget ya gitu ya. Menjadi manusia apa sih yang paling mengerti manusia? Jadi sebenarnya rumus hidup itu gampang, mudah. Saya juga dapat ini dari bukan dari beberapa, tapi ada memang gurunya saya, guru waktu di sekolahan, bahwa rumus hidup itu memang mudah kalau kita sudah tahu ya. Kenapa saya bahas itu? Untuk apa saya bahas itu? Tapi itu sebagai omong kosongnya saya aja, bahwa rumus hidup itu mudah. Kalau misal kita mau bahagia, bahagiakan orang. Kalau kita mau susah,
cukup susahkan orang saja, seperti itu. Kalau kita mau makannya makan. Ini kebetulan saya belum makan, sudah minum kopi. Tapi ini jelas ini kopi kebutuhan konten. Astaga. Karena saya memang jarang minum kopi sebenarnya, jarang minum kopi. Kenapa saya jarang minum kopi? Apalagi khusus kopi hitam. Oh, enggak banget. Minum kopi hitam satu kali, satu teguk aja, satu gini. Sakit perut. Sakit perut atau apa ya bahasanya, bukan sakit perut ingin ke WC, tapi memang nggak cocok nih lambungnya sama itu kopi. Apalagi asap rokok. Teman-teman yang lihat ini nonton sampai sekarang, jangan apa, jangan berani ngerokok depan gue sekali gue. Nggak apa-apa sih, ngerokok aja, tapi kalau nggak ada gue enggak. Jadi ya itu simpel aja sih. Apaan simpel dari tadi bacot. Jadi ada beberapa aktivitas yang nanti, oh ini apa ya, jadi mungkin di awal mau kata-kata yang berbasis ekonomi, keuangan. Bahkan saya dari situ ya, membahas itu bisa juga, tapi saya agak kurang paham juga sebenarnya, karena kan terbatas ya, kita yang terbatas, manusia kan terbatas, tidak bisa memahami banyak hal. Tapi kecenderungan Indonesia ya, ada beberapa sifat, beberapa yang ini meja, tendang ini meja, ternyata banyak keunikan di orang-orang Indonesia, berbeda dengan keunikan dia beberapa orang di luar sana ya, di luar negeri, negara Indonesia, di Cina, di Jepang, di Korea, entahlah di bagian-bagian sana, dia cukup menguasai satu keterampilan, tapi dia ahli. Nah, di Indonesia banyak mengetahui banyak hal, banyak mengetahui tentang banyak hal, benar ya, banyak hal, tapi sedikit. Saya tahu editing, tapi sedikit. Ini kecenderungannya, tidak semua, kecenderungannya orang. Saya tahu berbicara, tapi sedikit. Saya mengetahui pengetahuan ini, tapi sedikit. Ya, sedikit itu yang saya mau bagikan. Tidak apa-apa kan ya. Kalau teman-teman mau tahu, subscribe aja. Kalau enggak ya harus subscribe. Kalau enggak subscribe, kita ketemu, saya subscribe sendiri. Wah, banyak sekali perubahannya. Namanya berubah, namanya YouTube, namanya Gribo Official jadi nama saya sendiri. Tapi entah bagaimana ini perkembangan YouTube saya, apakah dia berhasil atau enggak. Semoga berhasil aja dengan bantuannya teman-teman. Seperti itu, saya sangat mendukung teman-teman. Bagaimana maksud? Saya sangat mendukung teman-teman, bantu kembangkan channel ini dengan melihat video saya. Kalau misalnya saya upload video ya silakan nonton ya. Enggak lama kok, cukup 54 menit lah.
Wah, sudah 55 menit lagi. Dan mohon maaf kalau misal tampilan kameranya ini jelek ya, karena memang pencahayaannya kurang. Tapi tidak apa-apa, kita tetap berkonten kreatif. Kita tetap melakukan, jangan sampai kita terhalang untuk melakukan segala sesuatu ya, seperti itu. Karena kalau kita tidak mencoba ya itu memang berat. Apalagi kalau kita bisa tentang konsistensi. Kalau konsistensi kita tidak ada, fokusnya kita tidak ada, apa yang kita mau lakukan tidak, apapun yang kita mau lakukan tidak akan bisa sampai. Saya ini seolah-olah sekali. Tapi tidak apa. Oke teman-teman, yang sampai di sekarang tinggal 4 menit baru kita selesai ya. Aku yang mematahmu. Siapa kalian? Astaga. Sebenarnya ini masa terpuruk ya, masa-masa terpuruk saya sebenarnya. Tapi saya tutupi dengan buat konten ini. Entah ya, ini hasilnya saya bicara terserah, bicara apapun mau saya gitu. Ini semoga mic-nya aktif ya. Dan sampai saya ngomong dari tadi nggak aktif ini mic ya, gitu ya. Kita sambil habisin kopi. Saya sebenarnya kemarin mau tutup ini boneka, tapi jangan sampai ada yang bertanya-tanya, ini apa bang? Ini apa? Bonekanya saya, bonekanya orang, adik saya, bonekanya. Tapi disimpan di sini karena di dalam nggak ada tempat. Seperti itu. Kelihatan lutut saya. Jadi beberapa mungkin orang yang kerja di rumah, kerja di YouTube seperti ini, mungkin di atasnya doang pakai gini, tapi di bawah baik kalau pakai celana, kalau pakai rok baca terus sampai yuk. Cuma sebenarnya saya tadi cuma coba-coba ya, tapi langsung saya tag, terus nyaman cerita. Sampai sekarang cerita 1 jam, meskipun tidak jelas ceritanya apa saya. Dan juga tampilannya memang enggak begini ya. Kenapa begini ya? Tampilannya begini. Apakah perlu saya ganti HP? Jangan. Ini aja, yang ada aja dulu. Kalau HP kan itu kan termasuk sudah bukan kebutuhan yang saya harus penuhi lagi, tapi dia sebuah keinginan. Kecuali ada yang mau kasih kita ini giveaway HP kita gini. Saya kayak Willy gitu, wah, kirim alamat kalian sekarang, saya akan kirim iPhone-nya ke rumah kalian. Wah, langsung saya kirim apa sih? Udah ya, udah hampir 1 jam. Jadi saya sangat berterima kasih pada teman-teman yang sampai sekarang masih tetap stay tune, tetap berada pada apa yang mendengar video saya. Saya sangat berterima kasih. Jadi saya sangat membutuhkan supportnya teman-teman untuk bisa berkembang dari industri kreatif ini. Semoga menjadi lebih kreatif kembali, menjadi lebih kreatif lagi.
Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.